Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan kuliah full stack tentang studi kasus jabatan dan karyawan menggunakan Laravel Filament serta menambahkan CRUD-nya. Baiklah, di sini ada dua tabel studi kasus yang perlu kita kerjakan, yaitu tabel karyawan dan tabel jabatan. Yang pertama, kita akan membuat project Laravelnya dulu di Laragon. Jangan lupa aktifkan Laragonnya. Kemudian kita buat nama projectnya menjadi project karyawan. Lalu kita tekan OK. Nah, kita tunggu sampai installingnya berjalan selesai. Folder filenya. Nah, kita buka VS Code-nya, lalu kita pilih file, kita pilih open folder. Selanjutnya kita cari di Windows C, Laragon, di www, lalu project karyawan. Nah, lalu kita buka env. Setelahnya di database Laravelnya kita ubah menjadi project karyawan saja. Setelah itu pastikan koneksinya terhubung dengan MySQL. Saya akan mengubah project karyawan ini namanya menjadi DB karyawan. Selanjutnya kita ke terminal, langsung kita jalankan perintah PHP artisan make model karyawan. Nah, setelah itu kita akan membuat perintah juga untuk membuat tabel jabatan dengan perintah PHP artisan make model jabatan. Setelahnya kita enter ya teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke database-nya. Kita klik di migration. Nah, di sini udah ada tabel karyawan dan jabatan. Nah, kita akan mengedit tabel karyawan. Nah, di tabel ini kita akan membuat string dalam kurung nama karyawan. Ini digunakan untuk menyimpan nama karyawan. Nah, yang setelah itu kita copy paste saja, langsung kita buat table string dalam kurung jenis kelamin. Ini untuk menambahkan kolom jenis kelamin untuk menyimpan informasi jenis kelamin karyawan, misalnya laki-laki atau perempuan. Kemudian ada foreign ID, itu ID jabatan. Kolom ID jabatan ini bertipe foreign key yang berhubungan dengan kolom ID di tabel jabatan. Dengan kata lain, setiap karyawan akan terhubung dengan sebuah jabatan. Setelah itu ada string foto. Di sini kita dapat menyimpan informasi foto sebagai nama file atau URL. Selanjutnya ada tabel jabatan. Nah, di tabel jabatan ada namanya tabel ID. Tabel ini digunakan untuk mengidentifikasi setiap record dengan unik di dalam tabel. Kedua, ada tabel tipe datanya string, dalam kurung ada nama jabatan. Kolom ini digunakan untuk menyimpan nama jabatan, misalnya manajer, guru, staff, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke model jabatan. Nah, di sini akan kita isikan dengan protected fillable, sama dengan kurung kerawal nama jabatan. Jangan lupa kita tambah relasinya. Public function karyawan. Return this has many
karyawan titik 2 kelas. Karyawan memiliki fungsi untuk mendefinisikan relasi antara model jabatan dan model karyawan. Nah, sedangkan has many karyawan kelas berfungsi untuk menyatakan bahwa satu jabatan dapat dimiliki oleh banyak karyawan. Dengan kata lain, satu entitas jabatan dapat dimiliki banyak entitas karyawan yang terkait dengannya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke model karyawan. Kita copy paste saja model yang di jabatan untuk yang di karyawan. Nah, kita salin saja, tinggal mengubah dengan nama jabatan menjadi nama karyawan, jenis kelamin, ID jabatan, dan foto. Nah, untuk relasinya kita menggunakan belongs to jabatan titik 2 kelas, ID jabatan. Fungsi belongs to untuk menunjukkan bahwa model karyawan memiliki foreign key ID jabatan yang menghubungkan tabel karyawan dengan tabel jabatan. Selanjutnya kita akan ketikkan perintah PHP artisan migrate. Nah, PHP artisan migrate ini digunakan untuk menjalankan migrasi yang dibuat sebelumnya. Selanjutnya kita akan menginstal filament dengan perintah compressor require filament / filament titik 2 3.2 W. Nah, kita tunggu dulu sampai penginstalannya selesai. Nah, setelah selesai kita akan memerintahkan dengan memberi perintah PHP artisan filament titik 2 install panels. Ini digunakan untuk menginstal filament dan menyiapkan panel-panel default yang diperlukan untuk aplikasi admin di Laravel. Nah, sesudah kita enter maka akan keluar what is the ID admin. Nah, di sini kita enter saja ya. Nah, di sini kita tekan no. Nah, selanjutnya kita akan memanggil perintah PHP artisan make titik 2 filament user. Nah, ini digunakan untuk membuat pengguna admin. Di sini kan ada nama, jadi kita buat Duana saja, emailnya duana@gmail.com, passwordnya 1234567 enter. Nah, di sini akan sukses. Sini kita buka di browser. Aktifkan PHP artisan search untuk membuka browsernya biar jalan. Kita buka webnya dari Laragon saja. Kita buka Laragon, kita klik kanan, kita pilih www project karyawan. Nah, di project karyawan ini tempat admin login. Nah, kita login dulu duana@gmail.com, password 12345. Kita sign in. Kita tunggu dulu sampai loginnya berjalan. Nah, di sini sudah ada dashboard. Welcome filament. Nah, selanjutnya kita akan membuat resource-nya yaitu CRUD. Nah, kita akan membuat perintah PHP artisan make titik 2 filament resource jabatan. Lalu kita tekan enter, kemudian kita akan membuat PHP artisan make titik 2 filament resource karyawan. Kita enter juga. Nah, di sini sudah ada filamennya, filament resource-nya itu resource jabatan yang karyawan. Sini kita akan membuat jabatannya dulu, yang karyawannya dulu. Kita akan membuat actionnya menjadi delete action supaya ada delete-nya, editnya juga. Kemudian akan kita panggil komponen card-nya. Card titik 2 make kurung kerawal skema from untuk input jabatan. Nah, di sini ada isi teks input titik 2 make kurung nama jabatan. Nah, labelnya kita ketik nama jabatan. Placeholdernya adalah input nama jabatan. Nah, untuk tabel karyawannya kita tambah juga. Asalnya aja dari yang jabatan tadi ya. Forms komponen slice card titik 2 make kurung
Salin saja dia ke text input make card menjadi nama karyawan. Nah, ini sama saja kita buat jabatan resource ya. Jadi kita buat satu-satu saja. Jenis kelamin kita samain, kita salin saja, kita copy paste lagi. Nah, di sini ada option, yaitu L itu laki-laki, P adalah perempuan. Selanjutnya kita akan membuat relasinya dari tabel jabatan. Kita copy paste juga yang tadi, lalu kita ubah saja ya. Relationship-nya kita buat jadi jabatan, koma, nama jabatan. Ini ada kesalahan, mari kita cari dulu apa yang salahnya. Kan ada merah. Nah, di sini kan ada merah, kita perbaiki dulu ya di mana salahnya. Nah, setelah kita perbaiki, kita akan membuat untuk mengupload fotonya. Sini untuk menampilkan data dari aplikasi kita akan membuat table slide column slice text column titik 2 make nama jabatan searchable titik 2. Nah, di action ini kita akan membuat table hapus juga. Kan ada edit action dan ada delete action.
kita masuk ke edit karyawan. Di sini akan membuat tambahan kode untuk redirect halaman. Itu protected full function get redirect dalam kurung titik 2 string dalam kurung return this get resource titik 2 get URL dalam kurung index titik 2 untuk diedit jabatan kita salin aja yang diedit karyawan tadi, langsung kita copy paste saja. Nah, di sini sudah ada isinya. Nah, di edit karyawan ini kita buat table, columns, slice, jadi image column, kedua make photo. Nah, di kode untuk tampilan datanya kita akan membuat ini ada yang salah, kita perbaiki dulu ya. Kita buat columns, salin table columnsnya. Kita buat di sini text column jadi nama karyawan. Di sini ada search table titik 2 dalam kurung koma. Nah, ini kita copy saja supaya kita bisa buat di yang keduanya. Kita ubah jadi jenis karyawan, nama di jabatan dan nama jabatan, dan yang terakhir kita buat kita perbaiki dulu ya, karena ada yang merah. Nanti kita perbaiki dulu mana yang salahnya. Nah, di sini ada yang salah, kita akan perbaikinya menjadi protect function get from skema 2 return kurawal kan udah benar nih. Jadi kita akan masuk ke edit jabatan. Kita akan masuk ke browser dulu, kita reload dulu, kita akan melihat isinya. Nah, tunggu dulu, kita sedang berjalan. Kini kita ulang masuk dulu ya. Dwana 1.8, kita sign in aja, login. Nah, di sini sudah ada jabatan dan karyawan, berarti tabelnya sudah ada ya. Nah, coba kita akan menekan dulu tabelnya dulu, mau apa enggak. Nah, di sini sudah ada, coba kita lihat. Nah, di sini masih error ya. Kita balik lagi ke karyawan, nah, masih error juga. Kita akan perbaiki dulu. Karyawan yang jabatan kita perbaiki dulu ya. Oh, yang karyawan dulu kita perbaiki. Nah, kita akan perbaiki yang mengupload fotonya. Di sini kita akan perbaikinya dengan
dibuat from components fly upload. Coba kita tes lagi, kita reload. Nah, masih ini ya, masih error. Kita perbaiki lagi. Cari dulu. Nah, di karyawannya kita salah ya, jadi jabatan karyawan. Nah, di sini sudah berisi semua. Setelah kita perbaiki, salah optionnya, kita diedit karyawan dulu. Jabatannya kan masih error nih, kita perbaiki dulu yang di jabatan biar ada salah optionnya. Katanya cardnya non font ya, jadi kita perbaiki dulu, kita tambah jadi yang di atasnya menjadi use filament from component card. Kita tambah satu lagi menjadi use filament from components text input, supaya ada cardnya, karena di situ kan cardnya not font. Kita reload. Nah, sudah ada. Jadi kita bisa create jadi nama mahasiswa, kita create, kita searchnya sudah create. Sini sudah ada nampak edit delete-nya. Kita delete pun bisa. Ke tabel karyawan di sini tidak muncul ya, teman-teman. Mari kita perbaiki dulu karyawan. Nah, di sini kita belum mengisi columns-nya, teman-teman. Jadi kita akan mengisi dulu tabel columns-nya ya. Tabel column resource-nya ya, kita isi dulu biar akan menampilkan datanya. Nah, kita isi dengan bebas kolom text input make name karyawan. Kita isi sesuai dengan yang di model tadi juga ya. Kita isi semua dulu. Setelah kita isi semua, kita reload dulu. Nah, di sini sudah ada semua ya, search-nya sudah bisa. Nah, kalau kita search MA sudah ada, create-nya pun sudah bisa. Increase jabatan baru dengan nama guru Abu Bakar, kita kelamin guru, kita create, kita tambah foto, kita upload, kita create lagi. Sini sudah ada ya, teman-teman. Nah, sini sudah ada. Kita menghapus juga bisa. Nah, sudah bisa. Kita edit juga bisa. Kita edit jadi Awi menjadi Ami, Islam perempuan, jadi dosen. Kita save. Nah, di sini sudah bisa, sudah ada tampilannya. Untuk karyawan sudah berubah, jenis kelamin berubah, nama jabatannya juga berubah. Nah, sekian dulu video dari saya. Semoga membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.